Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, para mitra Teh Network di seluruh tanah air Indonesia. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan coba sharing tentang mindset dan pola pikir yang perlu kita sama-sama satukan, ya, agar apa, kemaksimalan kita dalam membangun bisnis insya Allah semakin terjadi dan terwujud tentunya. Apa yang akan kita coba kupas pada saat ini? Ya, mindset yang akan kita kupas adalah tentang nawaitu atau niat atau katakanlah tekad kita ketika memulai bergabung bersama bisnis yang dinamakan dengan TH Network Indonesia. Harapannya adalah Bapak Ibu semua, kita mau Bapak Ibu adalah orang-orang yang sukses tentunya semuanya, yang akan bergabung atau yang sudah bergabung ya di TH Network Indonesia. Anda adalah orang-orang yang akan menjadi orang-orang suksesnya. Nah, tentu dimulai dari mana? Dari sebuah pola pikir, sebuah niat, sebuah tekad. Untuk apa? Anda memilih pilihannya, Anda harus memilih menjadi seorang pembangun bisnis. Banyak pandangan selama ini tentang orang-orang yang terlibat dalam bisnis seperti ini atau bisnis MLM. Pandangan diantaranya adalah orang-orang yang terlibat dalam bisnis MLM ada yang disebut sebagai pemain, ya, ada disebut sebagai pelaku, ya, ada yang disebut benar-benar sebagai pembangun, ya, pembangun. Makna yang dua hal ini tentu akan sedikit minus atau pandangan yang sering terjadi negatif ya terhadap dua hal ini, dengan mungkin berpindah-pindah ke satu MLM A, B, C dan seterusnya, sehingga berpetualang terus-menerus dan cenderung tidak menemukan kesuksesan yang sebenarnya. Ya, tentu berbeda dengan orang-orang yang membangun. Orang-orang yang membangun dengan ada istilah terukur dan terstruktur. Terukur dan terstruktur ketika bangunannya telah jadi, dia boleh membangun sesuatu hal yang lain. Itu kalau kita berkaca kepada kata-kata membangun. Nah, membangun ini atau pembangun ini berawalan dari kata bangun. Sering orang-orang yang membangun ini disebut dengan project atau proyek, ya. Kalau proyek dan proyek ini ada istilah terukur dan terstruktur. Ya, terukur dan terstruktur. Nah, apa ukuran dari sebuah bangunan atau proyek, ya? Proyek bangunan, ya. Kalau kita melihat kepada bangunan, sebuah bangunan, katakanlah itu gedung, ya. Ada ukurannya. Di antaranya ada ukuran kerja bermula dari mana. Terus yang kedua, ukuran itu waktu pencapaiannya. Ya. Contoh, kerjanya bermula dari mana? Bangunan gedung bermula dari sebuah pondasi. Waktunya, inilah yang menjadi ukurannya. Waktu pengerjaan, ya. Waktu penyelesaian. Betul tidak? Ini adalah ukuran. Nah, dan juga yang menjadi terukurnya lagi adalah berapa bahan-bahannya. Beginilah kalau proyek sebuah bangunan, ya. Nah, berbeda halnya dengan berbisnis tentunya. Berbisnis tentu bahannya bukan semen, ya kan? Berbisnis tentu kita juga punya ukurannya. Ukurannya apa? Mulai dari ukuran pencapaian sebuah proses dari kita menjadi seorang leader di TH Network. Mulai dari ukuran menjadi seorang white topaz, senior white topaz, ada eksekutif white topaz, star director, dan seterusnya. Ya, ini adalah alat ukur atau ukuran, ya. Dan bagaimana dia menjadi terukur? Kita lihat
15 kiri 15 kanan, 60 kiri 60 kanan, 250 kiri 250 kanan, ya, dan 750 kiri kanan. Ini adalah ukurannya, ya. Semakin kita buat ukurannya, kapan pencapaiannya, inilah menjadi waktu pengerjaan dan pencapaian target-target dari sebuah proses pencapaian hal ini. Nah, sama halnya dengan ini. Ketika membangun sebuah bangunan gedung ini, bisakah gedung dibangun misalkan tanpa fondasi? Bisa? Bisa. Bisakah gedung ditancapkan tiang tanpa adanya pancangan beton dengan di dalamnya ada besi? Bisa? Bisa. Pertanyaannya, kokohkah bangunan tersebut? Tentu tidak. Cepat atau lambat juga dipengaruhi dari ukuran-ukuran hal ini, Bapak Ibu. Banyak seseorang bisa mencapai posisi peringkat tinggi, mencapai prestasi, pencapaian reward, aneka reward bisa dia raih. Tetapi pertanyaannya, kokohkah? Kokohkah bisnisnya? Kokohkah sebuah usaha yang sedang dia bangun? Nah, sama halnya, bangunan tanpa pondasi. Jadi, sebuah bangunan tetap sebuah bangunan, tetapi kena gempa dikit, goyah, rubuh. Kena masalah sedikit, terpaan ujian masalah sedikit, bisnisnya ambruk. Inilah sebuah persamaannya. Ya. Jadi, inilah ukuran. Kita mau bisnis yang cepat, is okay. Tapi kita mau bisnis yang cepat dan dia memiliki kekokohan. Inilah yang paling oke. Bagaimana kita memiliki percepatan? Ukurannya sudah ada. Kapan mau diwujudkan? Ukurannya sudah ada. Berapa lama waktu perwujudannya? Ukurannya sudah ada. Sekarang masalahnya adalah terstrukturkah kerja kita? Ada kata-kata bijak mengatakan, jangan hanya terlihat sibuk. Pastikan kesibukan Anda apakah sudah mengarahkan kepada tujuan Anda. Bisnis yang cepat, prestasi yang cepat belum tentu kokoh. Lalu bagaimana bisnis yang cepat, terukur, dan dia juga memiliki kekokohan, yaitu terstruktur. Nah, kita bicara terstruktur, kita akan lihat apa itu terstruktur. Terstruktur ada alur dan pola yang harus kita lewati. Ya. Jadi terstruktur ada pola, ada aturan main, ada aturan yang harus dilakukan. Contoh, ketika bangunan gedung tadi, adonan semennya, formasi semennya berapa, komposisinya berapa. Begitu juga dalam berbisnis, ada adonan, ada aturan, ada polanya. Nah, polanya dimulai dari mana? Dari ketika kita memutuskan join atau bergabung. Jelaskan dulu akadnya. Jadi apa diri kita? Kalau kita mau menjadi pembangun, kita harus siap berlatih. Berlatih. Mungkin kita merasa sudah paham dan ahli di perusahaan sebelumnya. Mungkin kita sudah menganggap diri kita udah ahli dalam bisnis MLM sebelumnya. Tetapi ingat Bapak Ibu, ada sebuah proses pembelajaran yang harus kita ikuti. Kendaraan, dia mungkin sama-sama kendaraan, tetapi jenisnya yang berbeda, tentu caranya juga akan berbeda cara mengendarainya. Disinilah kedewasaan kita, berjiwa besar kita untuk sedikit merendahkan hati kembali mempelajarinya. Cara mengendarai Avanza, cara mengendarai Mercedes-Benz tentu akan sedikit banyaknya ada perbedaan. Lalu bagaimana caranya? Disitulah kerendahan hati kita untuk mau membuka diri kembali untuk mempelajarinya. Nah, disinilah join akadnya jelas dan berlatih hingga kita mandiri. Lalu, untuk kita melakukan duplikasi. Tentu kalau kita bicara duplikasi, disinilah halnya sederhananya ketika kita presentasi menghasilkan presentasi yang sudah benar atau tepat akan menghasilkan orang bergabung atau join,
dan join tentu ada pilihannya adalah dua. Bergabung karena ingin sekedar pakai produk atau ingin berbisnis atau membangun bisnis. Ketika mitra atau downline baru kita ingin memilih berbisnis, langsung tanyakan akad yang jelas sama dia. Kalau Anda memang ingin berbisnis, Anda harus latihan. Anda harus melatih diri untuk bisa presentasi dan akhirnya mandiri. Ya. Tentu efeknya sangat banyak. Duplikasi yang cepat, percepatan ukuran pencapaian Wetopas, senior Wetopas, eksekutif Wetopas, star director, itu tentu akan lebih terukur lagi ketika jumlah orang-orang yang akadnya sudah jelas. Dia memilih berbisnis dan dia siap melakukan bisnis ini dengan pola alur yang tepat. Dia join dan memutuskan ingin berbisnis dan dia siap untuk melakukan bisnis dengan benar, yaitu harus bisa presentasi dan mandiri. Sekian dari saya sharing malam ini. Sukses buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.